Hello everyone, my name is Muhammad Raka Rahmadi, grade 11 2. This time, I will take you on a trip together using public transportation in Jakarta and explain about the General Aha Nasution Museum. The first public transportation I took was Jaklingko to go to Jatinegara Station. What's interesting about Jaklingko is that with a Jaklingko card or electronic card, you can travel for 0 rupiah. I arrived at Jatinegara Station. I used the KRL or Kereta Rel Listrik to go to Cikoko LRT Station. Almost all of the KRL fleet in Jakarta are used trains from Japan. Jakarta is also one of the pioneer cities that uses electric trains in Southeast Asia. I arrived at the Cikoko LRT station, heading towards the Taman Mini LRT station. LRT or Light Rail Transit or Lintas Raya Terpadu is a train that uses level 3 grade of automation technology. This train moves and stops and opens the doors automatically and only passes over elevated tracks. After Taman Mini, I took the Transjakarta bus to the Cikoko bus stop to transit to Manggarai and then to Duku Atas MRT station. Transjakarta holds the record for the bus rapid transit system with the longest route in the world. Transjakarta doesn't just have large buses on its corridor routes, its fleet is very diverse, including articulate buses, low-floor buses, electric buses, and microtrans. I finally arrived at Duku Atas MRT station, heading to Block M MRT station. MRT or Mass Rapid Transit or Moda Raya Terpadu is the first underground train in Indonesia. The name of the Jakarta MRT train is Ratangga. This name is taken from Old Javanese, meaning wild vehicle or war chariot. The MRT has flood barriers at each station, entrance that will automatically rise when the water level rises. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Raka Rahmadi dari kelas 11 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi tour guide untuk para pengunjung di Museum Jenderal Besar Aha Nasution. Nah, saat ini saya menggunakan pakaian adat dari Jawa Tengah. Di sini atasannya saya memakai kain lurik yang biasanya digunakan oleh pria, dan juga di sini untuk penutup kepalanya di sini menggunakan blangkon, dan di belakangnya ada buntalan dan juga untuk ikatan kepalanya. Nah, oke teman-teman, di sini kami sudah bertemu dengan pengunjung pertama kita di Museum Aha Nasution ini. Boleh diperkenalkan Kak untuk nama, asalnya dan juga umurnya? Ya, perkenalkan nama saya Jo, saya dari Bogor, umur saya 25 tahun. Oke, Kak Jo, di sini saya ada tugas untuk menjadi tour guide. Jadi saya akan memandu di sini, menjelaskan apa aja sih yang ada di museum ini, dari foto-fotonya, barang-barangnya, hingga ruangan-ruangan bersejarah yang ada di dalam sini. Boleh kita bahas dulu di sini tuh yang kalau misalnya kita lihat ini adalah patung torsonya ya, atau setengah dadanya dari jenderal besar dari Dr. Aha Nasution, Abdul Haris Nasution. Nah, di sini ada foto di mana Aha Nasution itu menjadi kasat untuk yang pertama kalinya, dan juga foto ini tuh diambil pada saat dia baru pindah ke rumah ini pertama kalinya. Terus di sini juga Aha Nasution ini juga di sini fotonya dia menjadi kasat pada tahun 1955 yang kedua kalinya. Nah, terus di sini adalah kita bisa lihat foto terakhirnya Bapak Nasution ini. Di sebelah sini itu adalah ketika dia menjadi Menko Kasab, jadi dia itu Menteri Koordinator Pertahanan dan juga staf Angkatan Bersenjata. Jadi pada saat sebelum beliau tewas, dia itu menjabat sebagai Menko Kasab yang ditunjuk oleh Presiden pada saat itu. Terus kita bisa lihat-lihat juga di sini, kita boleh agak sedikit masuk ke ruang kerja dari Aha Nasutionnya. Nah,
Sekarang kita masuk ke ruang kerja dari Ahanastionya. Di sini ada meja yang selalu Ahanastion gunakan untuk beliau bekerja. Di sini beliau sedang menulis, ada telepon pada zaman dahulu dan juga alat ketik pada zaman dahulu. Di sini juga banyak banget buku-buku yang yang Ahanastion itu buat. Itu kurang lebih kalau dijumlahkan ada 70 buku. Di sini yang beliau buat. Selanjutnya kita bisa lihat ke ruangan yang di sebelah sini. Nah, ruangan yang di sebelah sini juga adalah ruangan yang cukup bersejarah. Disebut juga dengan ruangan kuning, di mana para tamu-tamu hebat di sini tuh berkunjung pada ke rumah Nasution itu berkunjungnya di sini. Dulu ada Raja Faisal dari Arab Saudi, ada juga Perdana Menteri Filipina pernah ke sini, dan juga presiden-presiden seperti B.J. Habibie dan juga presiden-presiden lainnya seperti Bung Karno dan Bung Hatta juga pernah di sini disambut oleh Ahanastion. Dan itu di sebelah sana adalah pintu masuk yang sering sekali sebagai keluar masuknya pejabat-pejabat maupun atasan-atasan pemerintahan untuk berkunjung ke dalam rumah Ahanastion itu. Oke, baiknya di sini aku mau ngejelasin di sini ada tempat penculikan dari Pierre Tendian. Jadi Pierre Tendian sendiri itu dulu adalah ajudan yang cukup setia kepada Bapak Nasution. Jadi pada saat itu Pierre Tendian ini berjaga di depan, dan pada saat itu juga beliau juga bertugas untuk mengamankan rumah Nasution. Tapi karena banyaknya pasukan, banyaknya Cakrawirawa yang datang hingga kurang lebih ratusan, sehingga menyergap penjaga di depan termasuk Pierre Tendian. Dan juga pada saat itu Pierre Tendian ini juga akhirnya tertangkap dan menjadi korban salah tangkap, karena pada itu beliau mengatakan bahwa aku adalah ajudan Ahanastion, tetapi pada saat itu pasukan Cakrawirawa menangkap bahwa itu adalah Ahanastion, sehingga pada saat itu Pierre Tendian itu menjadi korban salah tangkap, sehingga akhirnya beliau yang dieksekusi bersama jenderal-jenderal lain di Lubang Buaya. Oke, baik teman-teman, di sini kami sudah bertemu dengan pengunjung kedua kita. Boleh diperkenalkan untuk nama, asal daerah dan juga umurnya? Eren, asal daerah Bogor. Umurnya 10 tahun. Oke, Eren ya, aku panggil Eren. Jadi di sini aku bakal jelasin. Tadi kan kita udah bahas bagian depan dari Museum Ahanastion ini. Jadi aku mau sedikit jelasin bagian dalamnya. Jadi di sini ada ruang tidur yang saat itu di kisah yang cukup bersejarah juga menjadi saksi penembakan anak terakhirnya Ahanastion, yaitu Ade Irma. Di sini kita bisa lihat bahwa pasukan Cakrawirawa yang kalau kurang lebih itu ada 4 truk yang datang pada saat itu, dan juga dia datang dengan rombongan-rombongannya berusaha untuk langsung masuk ke dalam kamar dari Ahanastion. Di sini kita bisa langsung lihat di sini ada ruang tidurnya, bisa kita lihat di sini. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya ruang tidurnya itu biasanya tidurin oleh Bapak Jenderal Ahanastion dan juga istrinya. Tetapi pada saat itu karena ada saudaranya yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara itu berkunjung, jadi kamar yang di sampingnya itu kamar Ade Irma itu digunakan, sehingga Ade Irma itu tidur bersama ayah dan ibunya. Jadi di sini juga ada peristiwa kelam yang saat itu sangat-sangat membekas untuk kita semua. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di tempat tidur ini yang masih sebenarnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada Ibu Joana sebagai istri dari Ahanastion itu sendiri. Di tengah-tengahnya ada Irma Suryani, dan juga di sini ada Bapak Ahanastion yang saat itu sedang sulit untuk tidur karena banyaknya nyamuk. Jadi dia berusaha untuk menepuk-nepuk badannya sehingga nyamuk itu tidak mengganggu tidurnya. Nah, pada saat itu kurang lebih di dini hari di jam 3.45 tiba-tiba dari luar terdengar suara yang cukup berisik dan juga memanggil untuk Bapak Ahanastion ini untuk pergi ke luar bertemu dengan pasukan Cakrawirawa ini. Nah, kemudian karena mendengar kegaduhan tersebut, istri dari Ahanastion, Ibu Joana itu berusaha mengecek keluar. Tetapi pada saat pengecekan keluar itu, Ibu Joana itu malah melihat bahwa pasukan Cakrawirawa sudah siap menggenggam senjatanya untuk menembakkan senjatanya ke arah ke kamar. Tetapi pada saat itu untungnya tidak terlalu fatal terkenanya, sehingga pintu ditutup kembali. Nah, pada saat itu juga di sini Bapak Ahanastion itu juga penasaran karena
ada kegaduhan di luar sehingga Bapak Nasution kemudian mengecek untuk pertama kalinya. Tadi kan Ibu Joanna yang mengecek, sekarang Bapak Nasution yang mengecek, sehingga pada saat pengecekan Bapak Nasution ini tuh hampir saja tertembak dan ada beberapa peluru-peluru yang meleset seperti yang mengenai pintu maupun mengenai bagian sini. Nah, mendengar kegaduhan tersebut dari kamar sebelahnya, kalau bisa kita lihat di sini, mungkin bisa dilihat di kamar sini tuh ada kamar yang langsung terhubung dengan kamar adik Irma. Jadi pada saat itu adiknya Nasution yaitu Mardiah pada saat itu mendengar suara kegaduhan sehingga beliau langsung ke kamar Nasution. Nah, pada saat beliau ke kamar Nasution ini, beliau langsung menggendong adik Irma yang saat itu menangis ketakutan, menggendong ibunya, sehingga Ibu Joanna yang saat itu panik pun akhirnya memberi si adik Irma ini ke Mardiah supaya mengamankannya. Tetapi pada saat itu Mardiah pun juga mendengar kegaduhan di luar, sehingga dia juga mengecek kegaduhan di luar, sehingga pada saat membuka pintu karena tidak tahu apa-apa, akhirnya ada tembakan dari Cakrabedawa yang mengenai bagian punggung dari adik Irma dan juga beberapa pelurunya itu mengenai tangan dari Mardiah itu. Dan juga pada saat itu karena tertembaknya lumayan parah sehingga adik Irma itu akhirnya mengalami kehabisan darah dan wafat dikabarkan pada saat 6 Oktober 1965. Oke, kita bisa lihat, mungkin boleh lihat di kamar sebelahnya ya. Nah, oke, kita sekarang berada di kamar dari Ade Irma. Di sini kita lihat bahwa kamar ini juga digunakan sebagai tempat ganti bajunya dari Bapak Nasution itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa di sini banyak sekali koleksi seperti tongkat-tongkat maupun alat-alat yang digunakan pada zaman tersebut. Di sini juga bisa kita lihat itu baju-baju yang digunakan Nasution, baju dinasnya maupun baju untuk beliau bepergian. Di sini juga bisa kita lihat adanya lukisan dari Bapak Nasution dan juga anak terkecilnya Ade Irma, yang pada saat itu Ade Irma mengucapkan kata yang cukup banyak dikenang, cukup menyedihkan juga, yaitu Papa, apa salah adik. Padahal pada saat itu Ade Irma tidak bersalah, tetapi karena penembakan tersebut sehingga Ade Irma ini mengalami jadi korban salah sasaran. Nah, kemudian di sini juga banyak banget alat-alat yang digunakan oleh Ade Irma ini, seperti mainan-mainannya. Di sini juga ada baju yang diberikan, dan juga ini baju Ade Irma sebelum dia wafat. Dan ini juga banyak sekali baju yang dipakai oleh Jenderal Nasution. Di sini juga ada foto Ade Irma yang dipajang lumayan besar untuk mengenang pada saat itu karena menjadi korban dari G30 SPKI yang cukup menyedihkan bagi kita semua. Oke, baik, mungkin yang bisa aku jelasin cukup sekian. Mungkin terima kasih waktunya ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya untuk memberikan penjelasan mengenai Museum Nasution ini kepada pengunjung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.